Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Sahabat dimanapun berada, seorang ulama yang bernama Imam Shibli. Imam Shibli ini adalah salah satu murid Syekh Junaid Al-Baghdadi. Pada suatu hari Imam Shibli ini bermimpi. Di dalam mimpinya itu bertemu dengan tetangganya yang belum lama meninggal dunia. Lalu Imam Shibli bertanya kepada tetangganya itu di alam mimpi itu, "Wahai saudaraku, bagaimana keadaanmu di alam kubur?" Lalu tetangganya itu yang ditanya itu menjawab, "Wahai Imam Shibli, keadaanku di alam kubur saat ini baik. Tapi sebelumnya beberapa saat yang lalu itu sungguh berat bagiku." Kenapa berat? Karena ketika malaikat Munkar Nakir bertanya kepada diriku pertanyaan, "Man Rabbuka?" Siapa Tuhanmu? Aku gak bisa menjawab. Bibirku tidak bisa bergerak. Aku gunakan untuk menjawab pertanyaan itu. Siapa Tuhanmu? Man Rabbuka? Aku gak bisa menjawab bibir ini. Begitu pula ketika malaikat bertanya, "Man nabiyuka?" Siapa nabimu? Aku gak bisa menjawab. Bibirku gak bisa bergerak untuk menjawab. Apa kitabmu? Apa agamamu? Siapa saudaramu? Aku gak bisa menjawab. Berat sekali. Di saat seperti itu, malaikat sudah mengangkat gadanya yang besar itu dan akan dipukulkan kepada diriku karena aku tidak bisa menjawab pertanyaan mendasar itu. Meskipun di dalam pikiranku aku tahu jawabnya, tapi bibirku gak bisa bergerak. Di saat yang sangat kritis itu, gada sudah mulai diayunkan untuk meremukkan mungkin wajah dan diriku karena tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat. Di saat seperti itu tiba-tiba ada sosok yang hadir di tengah-tengah antara kami, antara diriku dan malaikat, hadir di tengah-tengah itu lalu menalkinku, menuntunku untuk menjawab, "Man Rabbuka?" Aku dituntun bisa, bibirku bisa bergerak menjawab, "Allah." Siapa nabimu? Bibirku bisa bergerak, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kitabmu? Bibirku bisa bergerak, Al-Quran kitabku. Apa agamamu? Bibirku bisa bergerak, Islam agamaku. Siapa saudaramu? Bibirku bisa bergerak, kaum muslimin dan muslimat saudaraku. Lalu aku bertanya kepada sosok itu, "Siapa engkau? Dan kenapa mulutku susah untuk bergerak?" Dijawab oleh sosok itu, "Aku adalah sosok yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari bacaan-bacaan sholawat yang ketika engkau masih hidup di dunia yang engkau baca. Aku hadir di sini untuk menemanimu." Lalu kenapa bibirku tidak bisa bergerak untuk menjawab? Dijawab oleh sosok itu, "Karena bibirmu pernah engkau gunakan untuk berkata-kata yang tidak baik." Setelah itu, wahai tetanggaku Imam Shibli, kehidupanku di alam kubur menjadi baik dan menyenangkan seperti saat ini. Dan setelah itu Imam Shibli terbangun dari tidurnya. Selesai dari mimpinya. Sahabat dimanapun berada, bahwa berdasarkan keterangan Imam Shibli ini, bahwa membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW yang kita lakukan di dunia ini tentu bermanfaat untuk kehidupan kita di dunia. Kita selalu mendapatkan rahmat kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu sholawat saja Allah merahmati kita dengan 10 kebaikan. Ini nanti di yaumil akhir kita berharap mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Ternyata di alam kubur pun bacaan itu bermanfaat bagi kita.
Maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak senang, untuk memperbanyak membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Di samping menyambungkan ruh kita, ruhani kita dengan Nabi kita tercinta, Rasul kita yang agung yang mulia itu, Nabi Muhammad SAW. Semoga kisah singkat ini menginspirasi kita untuk senang membaca salawat, sehingga kita selamat dan bahagia di dunia, di alam kubur, maupun nanti di yaumil akhir, di akhirat kelak. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.